Jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat jurnal dari kantor pusat dan dari kantor cabang. Oke, di sini sudah ada transaksinya. Yang pertama itu ada cabang Jakarta menerima transfer barang dari kantor pusat sebesar 220.000. Lalu ada pembelian barang dagangan sebesar 400.000, beban iklan kantor pusat 15.000 dibayarkan oleh kantor cabang. Kantor pusat telah membayar beban asuransi 12.000 dari jumlah tersebut. 2.000 merupakan beban asuransi dari kantor cabang. Penjualan barang dagangan 500.000. Nah, untuk membuat jurnalnya kira-kira seperti ini. Lalu untuk cabang yang kedua itu ada transaksi seperti membuka cabang di Sukabumi dan mengirimkan aktiva sebagai berikut. Ada uang tunai sebesar 2.000, barang dagangan 10.000, peralatan kantor sebesar 1.800, akumulasi penyusutan 600. Lalu yang selanjutnya ada cabang telah berhasil menagih piutang dari kantor pusat. Dengan transaksinya adalah ada penerimaan kas sebesar 4.000, tak tertagih dan dihapuskan 1.200. Jumlah piutangnya 5.200, notes payable kantor pusat telah dibayarkan oleh kantor cabang sebesar 600. Lalu ada yang terakhir, kantor cabang menerima pelunasan debitur kantor pusat sebesar 1.200. Nah, untuk membuat jurnalnya kira-kira seperti ini, bisa dilihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Sabita dengan nomor pokok mahasiswa 102230005. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari laporan gabungan pusat dan cabangnya. Nah, jadi yang pertama ini ada di kantor pusat. Saya akan menjelaskan mengenai kantor pusat. Jadi di kantor pusat ini, di yang pertama ini ada akan tercatat akun sebagai investment in branch dengan itu ditaruh di debit sebesar 220.000. Kemudian inventorinya berada di kredit sebesar 220.000 rupiah. Jadi antara debit dan kredit itu harus seimbang. Jadi di setiap transaksi itu akan ada debit dan kreditnya. Kemudian di nomor 2 itu no entry karena tidak perlu dicatat di atau mungkin tidak ada transaksi ya di untuk pusat ini. Kemudian yang ketiga ini ada beban iklan yang akan dicatat di debit sebesar 15.000 dan investment in branch itu sebesar 15.000. Nah, untuk investment in branch ini itu berarti pusat ini memberi modal kepada kantor cabang. Kemudian yang keempat ini ada beban asuransi yang ditaruh di debit sebesar 10.000 rupiah. Kemudian ada investment in branch sebesar 2.000 rupiah dan juga cashnya berada di kredit, yang dimana berarti pusat mengeluarkan sebesar 12.000 rupiah ya, karena yaitu cashnya taruh di kredit, berarti pusat mengeluarkan cash sebesar 12.000 rupiah. Kemudian yang kelima itu ada no entry. Nah, itu juga sama seperti yang di nomor 2 tadi ya teman-teman. Kemudian yang keenam ini ada investment in branch yang berada di debit sebesar 13.000 pada akumulasi penyusutan 600 rupiah dan juga pada cash, inventory, equipment, beban penyusutan itu berada di kredit yang nominalnya adalah kalau cash sendiri itu ada 2.000, inventory itu 10.000, equipment itu 1.800 dan juga beban penyusutan itu 600. Kemudian yang ketujuh ini ada piutang dari kantor cabang yang tentunya taruh di debit. Jadi debit itu harus selalu di atas sebelum kredit. Pada piutang dari kantor cabang itu sebesar 5.200, pada pendapatan piutang berada di kredit sebesar 4.000, juga penyisihan piutang sebesar 1.200. Kemudian ada utang wesel. Utang wesel ini berada di debit sebesar 600 rupiah, kemudian investment in branch 600 rupiah. Dan yang terakhir ini ada investment in branch sebesar 1.200 pada piutang dagang yang tepatnya pasti taruh di kredit, yaitu 1.200. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh Tita.
Selanjutnya yaitu kantor cabang. Yang pertama ada akun inventory dan home office, yang dimana inventory ini ditaruh di debit dengan bertambah 220.000 dan di kreditnya juga yang home office bertambah 200.000. Yang kedua ada inventory dan cash. Inventory ini ditaruh juga di debit yang bertambah 400.000 dan di kreditnya juga yang cash bertambah 400.000. Yang ketiga ada home office dan cash. Home office ini di debit bertambah 15.000, cash juga di kredit bertambah 15.000. Yang keempat ada beban asuransi dan home office. Beban asuransi ini di debit bertambah 2.000 dan home office juga bertambah di kredit 2.000. Yang kelima ada cash dan penjualan. Cash di debit bertambah 500 dan penjualan di kredit juga bertambah 500. Yang keenam ada BO cash, inventory, equipment, beban penyusutan. Yang dimana yang keempat itu bertambahnya di debit. Yang BO cash bertambah 2.000, inventory 10.000, equipment 1.200 dan beban penyusutan 600. Dan di kreditnya ada home office yaitu bertambah menjadi 13.800. Yang ketujuh ada cash, HO penyisihan dan HO piutang. Yang dimana cash sama HO penyisihan ditaruh di debit, cash bertambah 4.000 dan HO penyisihan bertambah 1.200 dan HO piutang di kredit bertambah jadi 5.200. Yang kedelapan ada home office dan cash, yang dimana home office ini di debit bertambah 600 dan di kredit bertambah 600. Dan yang terakhir yaitu ada cash dan home office, yang dimana debit ini bertambah, cashnya bertambah 1.200 dan kreditnya home office bertambah 1.200.